Buka pintunya. Menantu saya sudah kelewatan batas. Dia ngusir saya dan anak saya, bilang mau cerai. Padahal rumah ini punya anak saya. Begitu teriak ibu mertua, sementara tukang kunci berusaha membongkar pintu apartemen. Tak sabar, sang mertua meraih linggis dan hendak mencongkel pintu sendiri. Tetapi begitu ia menekan gagangnya, Dasha membuka pintu dengan hentakan keras. Dan ketika sang mertua melihat apa yang Dasha pegang, ia langsung histeris dan lari terbirit-birit. Selamat datang. Keluarga, kadang memang hadiah dari takdir. Sayangnya, tidak ada tanda terima untuk mengembalikan hadiah seperti itu. Hari ini, kita bahas kisah sebuah keluarga yang terlalu ingin dianggap benar. Dash, kok kamu melamun? Olia menepuk pelan tangan sahabatnya. Dasha tersentak, kembali dari pikirannya yang jauh. Udah mulai mimpi liburan ya? Enak banget kamu. Liburanku baru dijadwalin November. Udah dingin. Padahal tahun ini aku pengen banget ke pantai. Olia memutar mata dengan gaya bercanda, tak sadar wajah Dasha langsung meredup saat mendengar kata liburan. Iya, Dasha memang memikirkan liburan, tapi bukan liburan yang menyenangkan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia akan bertahan 2 minggu penuh di rumah. Karena belakangan ini, berada di apartemennya sendiri rasanya seperti mimpi buruk. Kesabarannya sudah berada di ujung. Penyebab semuanya? Ibu mertua. Dengan alasan rumahnya sedang renovasi, ibu mertua bersama suaminya pindah ke rumah mereka. Sudah 2 bulan, dan sejak hari pertama, hidup Dasha berubah menjadi neraka kecil. Bagi orang yang tidak kenal langsung dengan sang mertua, mungkin Dasha terlihat terlalu sensitif. Terlalu keras menilai ibu suaminya. Tapi Dasha tahu, itu cuma ilusi. Cukup 1 jam berada dalam satu ruangan dengan Karina Nugraheni, semua topeng wanita ramah itu rontok. Dari luar tampak manis, sopan, bahkan cukup cantik. Tapi hatinya seolah diwarisi langsung dari penguasa neraka. Keras kepala, suka ribut, tersinggungan tingkat dewa. Daftarnya panjang, dan Dasha pernah merasakannya satu persatu. Awalnya penolakan halus terhadap dirinya, lalu kritik pedas. Menantu tidak sesuai standar keluarga. Lalu sindiran-sindiran kecil yang lama-lama berubah jadi tusukan besar. Contohnya, suatu kali Dasha menolak menghabiskan hari liburnya untuk belajar pola rajut topi anjing. Untuk apa? Entahlah, sang mertua bahkan tidak punya hewan peliharaan. Tapi karena ditolak, ia menyimpan dendam kecil yang terus ia ungkit sampai sekarang. Dan ada lagi, sang mertua sangat suka susu asam buatan sendiri. Kelihatannya sepele, tapi aromanya satu apartemen bau seperti ada bangkai yang dibiarkan seminggu. Karina membuat susu itu sendiri di panci besar. Katanya, metode khusus. Yang jelas, baunya menusuk hidung dan menghancurkan semangat hidup. Dasha sudah berkali-kali memohon, menawarkan pengganti, tapi jawabannya selalu sama. Kamu ini menantu kok tidak menghargai selera ibu suami? Lebih parahnya lagi, suaminya sendiri tidak melihat masalah apapun. Keluhan istri dianggap lebay. Solusinya? Menyemprotkan pengharum ruangan aroma ombak laut. Itu hanya membuat semuanya semakin buruk. Mata Dasha perih, tenggorokan panas. Jadi, liburan bagi Dasha bukanlah kabar baik. Karena pergi berarti meninggalkan mertua sendirian di rumahnya, dan itu terlalu berisiko. Tapi menetap berarti menahan bau menyengat, kritik tanpa henti, dan suara protes yang tiap pagi terdengar seperti piring beradu. Dasha sendiri sudah tidak tahu mana yang lebih buruk. Namun ternyata, yang menunggu Dasha malam itu jauh lebih buruk. Begitu membuka pintu rumah, ia langsung melihat sepasang sepatu wanita asing di depan pintu masuk. Hatinya langsung mencelos, firasat buruk menghantamnya tanpa peringatan. Kepalanya langsung dipenuhi dugaan. Siapa lagi ini? Pacar gelap, teman ibunya, saudara jauh suami. Tapi siapapun itu jelas bukan tamu untuk dirinya. Semua keluarga atau kenalan yang ia punya selalu memberi kabar dulu sebelum datang. Dengan langkah hati-hati, Dasha masuk ke ruang tamu kosong. Tapi dari arah dapur terdengar suara tawa perempuan. Begitu masuk, ia tertegun. Meja sudah ditata lengkap. 3 piring, 3 gelas. Sebotol anggur merah yang sudah dibuka. Tumpukan roti isi, keju, sosis, dan sebuah kue di tengah meja. Di kepala meja duduk Karina Nugraheni, si ibu mertua.
Di sampingnya, suami Dasha duduk berdekatan dengan seorang perempuan pirang. Tangan mereka saling bertaut, mata berbinar mesra. Lengkap, idilis keluarga yang meremehkan tuan rumah sebenarnya. Karina yang paling dulu menyadari kehadiran Dasha. Dengan suara mabuk, kelihatannya ini sudah botol kedua, ia berkata, "Oh, akhirnya datang juga. Bikin hilang selera makan aja." Dasha mengabaikan hinaan itu. Ia menatap suaminya. "Rian, jelasin. Ini semua apa?" Rian menelan ludah, hendak berbicara, tapi ibunya justru yang menyela. "Memangnya kenapa? Kamu mau ngatur-ngatur di sini? Nggak lihat kita lagi ada tamu? Ini anaknya teman ibu, lagi mampir. Kita cuman jamuan kecil." Dasha kembali menatap tamu asing itu. "Sudah makan?" tanyanya singkat. Perempuan itu mengangguk penuh semangat. "Bagus," ucap Dasha dingin. "Kalau begitu, silakan pulang. Sekarang." Nada suaranya tak meninggi, tapi pesannya sangat jelas. Si pirang langsung berdiri, mengambil tas, dan lari keluar tanpa menoleh. Rian, yang wajahnya merah karena alkohol, berusaha bangkit dari kursi. Dasha menyambutnya dengan menarik telinganya. "Ada takut?" "Tentu saja." Takut dia melawan, tapi kemarahan Dasha lebih besar dari ketakutannya. Ketika Rian mulai mengepalkan tangan, Dasha gesit menghindar. Ia tidak melepas cengkeramannya. Kuku-kuku panjangnya, alami dan tajam, mencengkeram kuat di tulang rawan telinga suaminya. Hingga perlahan Rian menyerah. Ibu mertua panik mengekor di belakang mereka, meraung, memaki, dan mengancam. Ia berlari keluar rumah untuk melihat seberapa parah telinga anaknya. Begitu semuanya keluar, Dasha menutup pintu, memutar kunci, dan mengunci semua selot yang ada. Hanya beberapa detik, suara benturan dan teriakan langsung terdengar. "Buka pintunya, baik-baik kita ngomong." Dasha tidak peduli. Ia menelusuri seluruh rumah, mengambil tas plastik besar, dan mulai memasukkan semua barang milik Rian dan ibunya. Pakaian, alat mandi, barang pribadi. Semuanya ia kumpulkan dan letakkan tepat di depan pintu. Lalu ia mendengar suara gaduh dari luar. Melihat dari lubang intip, Rian menelepon seseorang, ibunya sibuk mengomel ke seseorang di telepon. Dasha mendekatkan telinganya ke pintu. "Panggil tukang kunci, suruh dia buka. Menantu kurang ajar, ngusir kita, ngaku-ngaku mau cerai. Padahal rumah ini punya anak saya." Dasha mendengus sinis. "Tua licik," pikirnya. Rumah itu miliknya sendiri, dibeli jauh sebelum ia menikah. Dan soal cerai, memang tadi belum sempat ia katakan. Tapi kalimat itu sudah ada di kepalanya. Semakin lama, semakin jelas. Semakin kuat. Dan malam itu, pikiran itu berubah menjadi keputusan. Dasha masih mengintip lewat lubang pintu, menyaksikan pertunjukan yang dibuat ibu mertuanya. Karina sampai bergetar karena kesal. Menurutnya, tukang kunci terlalu lama membuka pintu. "Sini, biar saya aja yang buka pintu sialan ini." Ia tak tahan lagi. Dengan gerakan kasar, ia merebut linggis dari tangan tukang kunci yang sampai melongo ketakutan, lalu menyerbu ke pintu besi rumah Dasha. Dasha bereaksi secepat kilat. Ia berlari ke kamar tidur, dan hanya butuh beberapa detik untuk kembali. Tepat ketika pukulan pertama linggis menghantam pintu. Saat pukulan kedua terangkat, Dasha membuka pintu lebar-lebar. Begitu keras hingga ibu mertuanya terhempas mundur hampir 1 meter. Lalu terdengar klik kecil. Karina mendongak dan langsung membeku. Di depannya, moncong senapan tua mengarah tepat ke wajahnya. Senapan yang selama ini tergantung di kamar Dasha dan Rian. Rian langsung mundur. Tangan terangkat ketakutan. Tukang kunci menelan ludah. Bu, Anda bisa ditangkap loh," katanya pelan. Dasha hanya mengangkat bahu. "Ditangkap? Atas apa?" "Membela diri. Tidak ada yang bisa menahan saya." Lalu ia menatap tukang kunci. "Lagi pula, Pak. Tadi Anda nggak sempat tanya surat kepemilikan rumah ya? Rumah ini punya saya sendiri. Sudah ada sertifikatnya. Mereka saya usir karena sudah keterlaluan. Lihat saja, di rumah saya ibunya malah sok-sokan menjodohkan suami saya dengan anak temannya." Rian mencoba melangkah mendekat. "Dasha, please, jangan panas. Nggak ada yang jodoh-jodohin aku. Kamu salah paham." Dasha tertawa dingin. "Oh ya? Terus ciuman setelah segelas anggur itu apa? Bentuk keramah tamahan juga ya?"
Suaranya naik setengah oktav. Rian, kamu sama ibumu itu sudah bikin hidupku pahit. Kamu diam saja, dia naik ke atas kepala. Kamu kira aku ini apa? Babu? Karina maju selangkah, dada membusung. Memangnya siapa lagi yang mau sama kamu selain anak saya? Sok menakut-nakuti pakai pistol tua begitu. Sudah 100 tahun itu nggak bisa ditembak. Kamu pikir saya takut? Minggir. Atau nanti saya... Diam. Suara Dasha memotongnya tajam. Sekarang dengarkan baik-baik. Kamu tahu nggak senapan ini siapa yang kasih? Ia mengangkat sedikit senapan itu. Almarhum kakekku yang bantu aku beli rumah ini. Dia pemburu, penembak jitu. Senapan ini dia rawat. Dia ajari aku merawatnya. Dia ajari menembak. Dasha mencondongkan kepala. Satu mata memejam, moncong senapan perlahan turun. Tepat ke bagian bawah perut ibu mertuanya. Masih yakin, senapan ini nggak bisa nembak. Karina mundur perlahan, wajahnya memucat. Kamu nggak berani? Suaranya bergetar. Berani? Dasha menyeringai. Dengan senang hati, aku tembak pantatmu. Nggak sampai mati. Tapi kamu bakal ingat aku seumur hidup. Tukang kunci yang sejak tadi diam hanya menggumam pelan. Wah, kelihatan dari caranya pegang. Itu tangan terlatih. Nggak bakal meleset. Balasan Dasha hanyalah satu gerakan cepat. Sebuah tendangan tepat ke kaki sang ibu mertua. Karina terhuyung, menjerit, namun sebelum sempat membalas, pintu lift tiba-tiba terbuka. Seorang tetangga keluar, tertegun melihat adegan kacau itu. Seorang ibu mertua pucat ketakutan, menantu berdiri dengan senapan, dan suami yang tak tahu harus lari atau bersembunyi. Rian dan ibunya langsung bereaksi seperti dua ayam dikejar anjing. Mereka berlari berebutan menuju lift, memukul-mukul semua tombol, tak peduli yang mana. Lift baru tertutup ketika mereka akhirnya terdiam, bersembunyi seperti dua anak nakal ketahuan mencuri kue. Tukang kunci berdecak kagum. Ibu, saya sudah bertahun-tahun kerja begini. Macam-macam pernah lihat. Tapi yang barusan? Baru pertama kali. Dasha menurunkan senapan, mengangkat bahu santai. Kalau sama orang begitu, cuma cara ini yang bisa bikin mereka paham. Tukang kunci tertawa kecil, membereskan alat kerjanya, lalu cepat-cepat pamit, seolah takut kejadian menegangkan berikutnya muncul dari balik pintu. Sementara itu, Dasha kembali ke dalam apartemen. Ia menggantungkan kembali senapan peninggalan kakeknya ke tempat semula dan akhirnya menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dadanya terasa ringan, hening, tenang. Dan barulah saat itu Dasha bisa berpikir jernih tentang liburan. Mungkin, akhirnya ia bisa benar-benar mengistirahatkan hidupnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami selalu senang membaca cerita dan pandangan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus kisah-kisah kebaikan. Semoga harimu cerah dan penuh kebahagiaan.